Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak zombie pas jam kerja habis? Bahu kaku, pikiran rasanya udah buntu banget terus tumpukan email seolah-olah ngetawain kita dari layar monitor? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan soal perangkat holistik buat kalian para profesional modern. Ini bukan sekedar tips klise yang sering kalian dengar ya, tapi benar-benar strategi taktis dari para pakar buat nyelamatin kalian dari ancaman burnout yang makin merajalela. Yuk kita mulai. Coba jujur deh, kalian lagi ngerasa tenggelam di lautan to-do list nggak sekarang? Kita harus ngakuin satu kenyataan pahit nih. Ngerasa kewalahan dan energi terkuras habis di akhir hari kerja itu kayak udah jadi syarat sah orang kantoran. Tapi, emangnya kita harus terus-terusan kewalahan tiap hari? Jawabannya, jelas nggak. Kita tuh sebenarnya punya kendali penuh loh buat merancang ulang gimana cara kita ngerespons kerjaan-kerjaan itu. Oke, biar gampang kita petain dulu ya perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari trik menguasai matriks Eisenhower buat ngatur beban kerja. Terus lanjut ke cara menetapkan batasan profesional. Habis itu kita bahas peregangan meja esensial harian buat visi kalian, nyambung ke teknik pereda stres cepat, dan terakhir kita bakal pelajarin dasar-dasar pertolongan pertama psikologis. Sip, kita langsung masuk ke poin pertama kita ya, yaitu menguasai matriks Eisenhower. Ini alat pertama kita buat ngatasin tumpukan tugas yang rasanya pada teriak minta dikerjain barengan. Ada satu quote brilian banget dari Presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight D. Eisenhower. Dia bilang gini, dia punya dua jenis masalah, yang mendesak dan yang penting. Yang mendesak itu nggak penting, dan yang penting itu nggak pernah mendesak. Menarik banget kan? Ini tuh pas banget ngebongkar ilusi urgensi yang sering menjebak kita. Kita sering banget ketukar antara tujuan jangka panjang yang beneran bermakna sama tuntutan sesaat yang cuma berisik dan tiba-tiba nongol minta perhatian. Jadi, inti utamanya di sini adalah belajar bedain dua hal itu. Tugas mendesak itu butuh reaksi langsung dari kita, kayak deadline mepet atau krisis tiba-tiba. Kalau tugas penting, itu justru yang ngasih kontribusi ke tujuan jangka panjang. Kita harus berhenti jadi pemadam kebakaran yang tiap hari panik madamin api masalah mendesak. Udah saatnya kita beralih ke mode responsif, fokus ngerjain hal-hal penting yang ngasih nilai nyata buat karir kalian. Nah, matriks Eisenhower ini ngebantu banget mecah kekacauan tadi jadi 4 kuadran yang super jelas. Ada yang harus kalian lakukan sekarang juga, ada yang tinggal dijadwalkan, ada yang bisa didelegasikan, dan yang terakhir ada yang harus dihapus, kayak scrolling medsos yang nggak terfaedah itu. Mau tahu rahasia biar benar-benar produktif? Batasin fokus kalian cuma di 7 atau 8 item aja secara total di semua kuadran ini. Serius deh, kalau dipaksa lebih dari itu, kalian cuma ngundang rasa kewalahan balik lagi. Lanjut ke bagian kedua, menetapkan batasan profesional. Tugas sudah berhasil di prioritas ini, nah sekarang waktunya kita lindungin jadwal yang udah rapi itu dari gangguan. Gini, kalian nggak bisa ngarepin bos atau teman kantor punya telepati buat tahu batas kapasitas kalian. Kita sendiri yang harus ngenalin pemicunya. Coba ingat-ingat, kapan sih tengkuk kalian mulai tegang karena ngerasa ekspektasinya nggak masuk akal, perasaan kesal, ngerasa diperlakukan nggak adil? Nah, emosi-emosi negatif itu tuh sebenarnya alarm dari tubuh kalian yang ngasih tahu di mana batas profesional kalian benar-benar berada. Terus gimana pas batas itu dilanggar? Daripada kalian nolak mentah-mentah atau diam aja sambil nahan stres, mending bernegosiasi. Pakai struktur kalimat berbasis kata saya. Misalnya pas dikasih kerjaan dadakan kalian bisa bilang, saya udah ngerencanain waktu buat proyek X nih. Kapan kita bisa diskusi buat mulai proyek baru ini? Kelihatan bedanya kan? Ini cara profesional banget buat ngasih tahu batasan beban kerja kalian, tapi tetap nunjukin komitmen ke tujuan tim. Masuk ke poin ketiga, peregangan meja esensial harian. Pikiran udah diatur, sekarang giliran fisik kalian nih yang kita urus, biar gak ngalamin kerusakan akibat kelamaan duduk. Tergantung seberapa nempelnya kalian sama layar monitor, nyelipin yang namanya cemilan gerakan di sela-sela rutinitas itu krusial banget. Kalau intensitas layarnya tinggi, coba deh regangin badan tiap 30-45 menit. Cuma butuh 30 detik loh. Gerakan sebentar ini dampaknya masif banget. Bisa ngelancarin sirkulasi darah, ngeriset postur, dan mencegah cedera karena gerakan berulang yang diam-diam ngintai kita. Ini ada 9 peregangan meja gampang yang wajib kalian masukin ke rutinitas harian. Bisa dilakuin langsung di kursi. Dan tahu nggak kejutan bonusnya? Ngambil jeda buat peregangan ini secara alami ngedukung aturan 20-20-20 buat mata kita. Jadi selain nyelamatin otot dari rasa sakit, kalian juga secara drastis ngurangin kelelahan mata digital. Menang banyak kan? Oke, kita ke bagian 4, teknik pereda stres cepat. Seringkali badan yang kaku itu bertindak sebagai pelatuk yang memicu stres mental. Makanya kita perlu tahu cara nenangin pikiran yang cemas secepat kilat. Nah, kenalan nih sama metode grounding 54321.
Pas kalian ngerasa pikiran udah mumet banget, metode 5 indera ini bakal maksa pikiran kalian keluar dari pusaran kekhawatiran masa depan dan jangkarin kalian kuat-kuat ke masa kini. Cukup sebutin 5 hal yang kalian lihat, 4 yang didengar, 3 yang disentuh, 2 yang dicium, dan 1 yang dikecap. Ini efektif banget loh buat mutus respon panik, lawan, atau lari dari tubuh seketika itu juga. Selanjutnya, saya bakal sedikit ngelambatin nada bicara saya di sini. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, dan tahan lagi 4 detik. Ini namanya teknik pernapasan kotak. Teknik berirama ini adalah andalan Navy SEALs loh, luar biasa powerful buat ngembaliin fokus dan kontrol emosi kalian secara langsung di tengah tekanan. Kok bisa seampuh itu? Secara biologis, pas kalian dengan sengaja ngelambatin napas kayak tadi, kalian tuh lagi ngirim sinyal langsung ke sistem saraf bahwa kalian itu aman. Ini ngaktifin sistem saraf parasimpatik, alias mode istirahat dan mencerna. Jadinya, tubuh kalian secara alami bakal melawan stres dan ngebantu pikiran balik ke kondisi yang stabil dan seimbang. Terakhir, di bagian kelima ini kita bahas dasar-dasar pertolongan pertama psikologis. Ini krusial buat nanganin momen-momen saat stres harian berubah jadi krisis atau trauma yang lebih parah. Pertolongan pertama psikologis atau PFA ini penting banget buat dipahami. Ini bukan terapi klinis ya, PFA itu murni sebuah kerangka empati yang super praktis yang benar-benar siapa aja bisa lakuin buat ngebantu rekan kerja yang lagi menderita. Biar mereka ngerasa aman, didengar, dan gak sendirian. Hu merumuskan ini ke dalam 3 prinsip simple. Look, listen, dan link. Lihat, dengarkan, dan hubungkan. Amati dulu keadaannya, terus dengerin mereka tanpa ngasih penghakiman. Dan ingat ya, pas dengerin, jangan pernah maksa orang buat nyeritain trauma mereka kalau belum siap. Cukup kasih validasi aja ke perasaan mereka. Itu udah ngebangun fondasi keamanan yang kuat banget. Terakhir, baru deh hubungin mereka ke bantuan yang tepat. Sebagai pelengkap PFA, kalau teman kalian lagi berjuang, arahin mereka pelan-pelan ke coping yang sehat. Dorong mereka buat fokus ke hal-hal yang bisa dikendaliin. Ajak mereka buat tetap penuhi kebutuhan dasar dan jaga rutinitas sehari-hari, alih-alih narik diri dan overthinking. Hal-hal dasar ini kelihatan sepele, tapi justru inilah yang numbuhin ketahanan mental mereka dalam jangka panjang. Nah, kita udah kelar ngebangun kotak peralatan holistik kalian hari ini. Dari matriks Eisenhower, pernafasan Navy SEALs, sampai langkah PFA. Ingat ya, kalian punya kekuatan penuh buat ngambil alih kendali hari kerja kalian pakai alat-alat ini. Coba deh, mulai dari langkah kecil, terapkan 1 teknik aja hari ini. Karena kalau kalian nggak mulai nentuin batasan dan peduli sama diri sendiri dari sekarang, siapa lagi yang bakal ngelakuinnya? Pikirin itu baik-baik ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.